Mas Sahrul Mubarok. Makasih Mas Sahrul udah mampir ke Ya, studio kita. terima kasih Jauh-jauh Mas dari Sena. dari Jogja. Ya dari Jogja tadi pagi baru Mhm. nyampe di Bungur. Heeh. Habis dari Jogja tadi naik TVD. Widih, TVD yang ini ya, Malang ya? Iya betul, Waduh. Malang Bobotsari yang baru yang single glass. Yang oren. Yang Ah, oren, oren, yang oren. oren. Itu Sehat, rute sehat, baru. sehat kan? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Jadi banyak banget yang minta Mas Sahrul datang kan. Secara Mas Sahrul ini juga di dunia bus konten kreator bus tuh Ya. namanya gede lah. Ya, alhamdulillah. Nah, Bukan gede tapi udah banyak dikenal lah. iya, tahu. alhamdulillah. Pertamanya gimana sih Mas mulai jadi konten kreator di dunia bus tuh? Oh, jadi awalnya kan saya emang di konten kreator bis itu kan Mhm. coba-coba deh. Mas, ya. Coba-coba. Coba-coba. Jadi awalnya kan saya emang dulu hobinya tuh foto bis. Iya. Foto bis terus kamera saya yang buat foto itu hilang, Mas. Oh, hilang. Hilang di Heeh. bis. Jadi Oh, di saya bis, di dicuri. bis malah. Iya, Sempet dicuri. ngalamin kehilangan di Iya, bus berarti. iya itu naik ya ada salah satu bis lah. Iya. Itu ya emang kamera saya di bawah, terus bangun-bangun tuh udah nggak ada, Mas. Itu kamera SLR gitu. Kamera SLR Nikon. Waduh. Ah, terus saya nabung lagi Heeh. untuk buat beli mirrorless, Mas. Oh iya, mirrorless. Kan waktu itu kan lagi ngetren mirrorless tuh kan. lebih efisien. Iya, lebih gambarnya. bisa lebih kecil Mm-mm. itu. Terus saya mikir, ini kalau saya touring doang tapi nggak didokumentasiin kok sayang gitu Iya, kan iya. ya. Akhirnya saya waktu itu ketemu Mas Andriawan, waktu Ah. Andriawan kan masih kuliah ya di Jogja. Iya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing tentang YouTube kok menarik gitu. Iya. Akhirnya saya coba-coba Mm-mm. terus keterusan akhirnya. Oh, emang awalnya tuh dari ini ya, kok mau touring doang, sayang Iya, aja gitu kalau sayang. di Jadi sayang dokumentasinya tuh kayak cuma foto doang Iya, gitu loh, iya, nggak iya. bergerak. Coba ngelihat tren YouTube kok kayaknya menarik. dan menghasilkan. Nah itu ketemu Mas Andrian Patikon juga itu waktu ngetrip, Mas. Oh iya. Ngetrip tadi saya jadi panitia trip ke Kudus dan pesertanya itu Mas Andriawan. Ada si Mas Tito itu Iya. ya. Jadi awalnya kenal Mas Andriawan juga dari trip itu, trip-tripannya Oh, gitu. Tapi emang Mas Sahrul ini punya kesukaan terhadap bus gitu ya. Iya, Emang dasarnya suka. Emang dasarnya suka bis, Mas. Emang sering naik bus. Iya, betul, touring-touring gitu. Touring-touring, Heeh. Nah, kalau orang-orang kan ngeliat Mas Sahrul nih apa ya, sering ada di trip-trip mania tuh. Itu maksudnya trip-trip mania itu gimana sih, Mas? Maksudnya? Wah, jadi trip mania itu sebenarnya cuma trip wisata, Mas. Jadi Iya. kayak wisata tapi bareng-bareng sama pecinta bis gitu loh. Kalau istilahnya dulu tuh kayak family gathering, Jamnas. Tapi sekarang itu makin sering, Mas. Jadi bisa Iya. itu seminggu sekali. Itu ada kayak gitu. Terus sebulan itu ada berapa kali dan itu terus-terusan, Mas. Jadi naik bis yang teman-teman mau, teman-teman suka, Iya. teman-teman request. Itu jadi apa ya, kayak sebuah kebiasaan gitu loh. Udah kayak rutinitas ya? Heeh, jadi kalau dulu kan misal Mas Sena ikut Jamnas ya Iya. mungkin. Nah, mungkin kita kalau ngetrip bareng-bareng teman-teman sekomunitas tuh nunggu momen itu dulu gitu. Iya, betul. Nunggu momen Jamnas, Femget. Tapi sekarang tuh hampir tiap minggu ada. Soalnya kalau aku lihat kan aku Bekasi ya. Iya. Orang Bekasi nih. Kalau ngeliat di Bekasi tuh kayak tiap Sabtu tuh ada yang jalan loh. Iya, bis betul. wisata itu. Iya, Sabtu, Minggu tuh udah pasti itu. Rame itu. Rame, Mas. Sekarang emang udah kebiasaan sih kayak gitu. Jadi emang udah kayak trennya ya. Apalagi kayak sosial media sekarang tuh kan makin mudah diakses. Iya, betul. Terus apa ya istilahnya orang-orang tuh jadi makin penasaran gitu, orang-orang yang awalnya nggak suka bis terus penasaran kok ini kayaknya seru gitu, Iya. ngetrip mania kayak gini apalagi ada telolet-teloletnya. Nah, itu. Itu Kita makanya bahas telolet nanti. temen itu apa orang-orang tuh makin berkumpul lah istilahnya, makin apa ya penasaran itu ini apa sih. Nah makanya itu sekarang makin banyak lah kayak gitu. Dan itu kan emang ngumpul misalnya kayak ke Anyer gitu dan itu dari berbagai daerah ya, dari berbagai daerah. Heeh. Jadi emang mereka tuh ngetrip kayak gitu tuh tujuannya cuma ngebis doang. Terus ntar di parkiran kumpul dengerin telolet pulang udah gitu doang. Malah di parkiran aja. Di parkiran aja, Mas. Sepengetahuan saya, sepengalaman saya itu malah teman-teman kalau misal sampai di lokasi, misal kita di Anyer, di Derajat Pas,
itu malah mereka nggak masuk ke Enggak wisatanya. wisatanya, nggak, malah kumpul di parkiran. Wah. Nah, foto-fotoin bis kan, Mhm. review gitu, cari teloletnya, udah gitu doang. Berarti emang apa ya, kumpulnya itu ya emang buat ngeliat si bisnya itu Iya, ya? Karena betul. bisa banyak banget Nah, pasti kan? banyak banget, dan mereka pun mungkin buat mereka itu ngelihat bis itu tuh cuma bisa di event itu doang Oh gitu. iya, betul. Jadi mereka nggak tiap hari bisa ketemu di Mhm. daerahnya kan, jarang tuh itu bis Iya. ke daerah dia. Wah, aku bisa ketemu di event ini. Akhirnya ya mereka mencarinya seperti itu doang, Mas. Mungkin beda lah kalau kayak bis akap kan emang rutin Nah, lewat. betul. Katakanlah kalau kayak bis wisata nih, katakanlah Kids Panda lah Nah, contohnya. Itu kan nggak mungkin Kids tiap hari lihat. Panda, iya. Heeh. Jujur aku kalau ngeliat Kids Panda juga anjir, ini bis keren banget. Mas Ena tahu ya Kids Panda ya? Tahu kalau Wah. gitu. Pernah ke Tambun itu pasti. Itu bikin heboh, asli. Heboh ya berarti? Itu gimana ya Mas, maksudnya fenomena orang yang ngoyot ya namanya? Ngoyot Itu pada pakai motor, pada ngerekamin, terus pada apa, kayak gini-gini telolet gini. ya, kode-kode gitu Itu ya. bener-bener wah anjir ini keren banget. Nah, itu emang lagi ngetren sekarang ya? Emang lagi ngetren ya, emang bantuan sosial media, terus Mhm. yang ngoyot juga. Ngoyot tuh artinya hunting, Mas. Ya, Hunting, heeh. Itu kan emang berpengaruh besar sih. Mhm. Jadi orang itu makin apa ya, kayak penasaran gitulah. Mhm. Ini apa sih kok Ini rame-rame? ngapain sih gini gitu Iya, ya? jadi orang tuh terstimulan gitu loh, Mas. Heeh, heeh. Untuk apa ya, ikut-ikutan dalam tren Heeh. kayak gini gitu. Makanya itu bener-bener jadi tren banget tuh si ngoyot, apalagi Iya. bis artis ya? Bis artis, istilah Heeh, bis artis, heeh. artis telolet lah Heeh, istilah heeh, gitu. betul, betul. Jadi kalau kayak ngetrip gitu emang biasanya tuh yang disewa tuh bis-bis artis ya? Bisnis artis, Mhm. ya bisa dibilang di kalangannya lah Iya, ya. betul, Kalau di kalangan teman-teman wisata. tapi yang pasti yang ada teloletnya sih kalau menurut Wajib saya. Sepertinya wajib sih kayaknya. Kalau nggak ada itu kayak kurang gitu Heeh, mungkin betul, ya betul. buat teman-temannya Heeh. ya. Tapi kalau saya sih eee, esensi ngetripnya itu kan kita ngetrip bareng teman-teman gitu Iya. loh. Jadi satu bis itu seru gitu. Rame-rame ya, Rame-rame. ketemu orang-orang yang biasa ketemu di Nah, medsos ya? betul Nah, sekali. ketemu Jadi langsung. kalau buat saya itu bukan sekedar cari teloletnya, Iya, jadi betul, tapi betul. kebersamaannya Mhm. itu buat saya itu. Dan itu emang kalau sekali trip rame banget ya, Rame Mas. banget, Mas. Ya bayangin aja mungkin satu kali trip itu ada 60 bis ya mungkin Iya, ya. heeh. Minimal 60 bis. Terus satu bis itu minimal ada 50 orangan lah ya 50 rata-rata. kursi ya dia. Heeh. Itu ya 50 kali 60 aja udah berapa itu Dan orangnya. itu full pasti ya? Full pasti, Mas, itu. Itu apa ya? Buka H-min berapapun tetap full itu. Kayak itu emang fenomena itu tuh saya juga nggak tahu ya, Mas. Heeh. Itu orang itu dapat info dari Heeh, mana gitu heeh. loh. Dapat jadwal dari mana Iya, tuh iya. bisa-bisa tahu-tahu ngumpul sendiri gitu. Apalagi kalau ini loh Mas, di pamfletnya tuh ada collaboration with Syahrul Mubarok, itu rame pasti. Itu rame parah pasti. Juga. Ya mungkin teman-teman sering lihat di YouTube mungkin Iya, ya. Jadi heeh. mungkin oh kayak gini. Mhm. Oh, Mas Sarul ikut di Ketemu ini. langsung. Ketemu langsung. Oh, biasanya aku cuma lihat Heeh. YouTube-nya Mas Sarul, Iya, terus betul. tiba-tiba kok pengen ikut. Nah, Hmm. akhirnya ikut akhirnya itu. Jadi ya emang apa ya, di dunia wisata tuh unik ya. Unik, Lagi Mas. Jadi sekarang tren ya. tren. Jadi tidak melulu kita naik bis nyampe tujuan Mhm. terus berwisata, Iya, malah pulang lagi. Enggak, malah sekarang di parkirannya loh. parkiran. Unik banget itu. Emang trip-tripnya. Di parkiran sama di pas jalan, Mas. Pas jalan ya. Pas jalan, pas konvoy Pas gitu. konvoy itu seru banget pasti Seru, program-program ya, mah. itu yang dicari itu kayak gitu Heeh. biasanya. Biasanya kalau kayak gitu ada yang ini ya, yang panitianya ya kalau Panitia ada kalau biasanya. acara-acara gitu ya. Iya, jadi kalau panitia sih kebanyakan itu dari official bisnya, Mas. Oh, gitu. Ya jadi kan masing-masing unitnya ada julukannya tuh. Iya. Julukan itu kan biasanya ada yang adminnya itu, Ah, admin itu official. fenomena juga tuh. Iya bener. Ada di Instagramnya Ya, biasanya. betul. Jadi mereka bikin line up, Heeh. terus mereka ngerakat aksesoris. Iya, Ngerakat aksesoris tuh nggak murah, Mas. itu pasti nggak murah Iya, sih. itu satu strobo aja tuh 500.000 ketahuan itu. Satu lampu strobo Satu itu. lampu strobo belum teloletnya, Nah, kalau belum kayak modulnya. basuri gitu berapa harganya, Mas? Kalau basuri itu corongnya itu sekitar 3,5 juta, Mas. Corongnya aja yang Iya. 6 itu. Corongnya doang. Belum modulnya. Modulnya beda lagi kan? Modulnya beda lagi, ada kan macam-macam tuh Mm-mm. modulnya. Makanya kan banyak tombol-tombol tuh. Nah, pokoknya. betul. Itu yang ngasih nada Heeh. telolet apanya? Telolet itu Heeh. modulnya itu.
Jadi modulnya itu bisa 2,5 satunya. Waduh PR juga. Iya. 5 jutaan lah ya, 5 Iya, 5 jutaan juta. lah ya. Itu baru satu, Baru Mas. satu ya? Kan ada banyak tuh Iya, biasanya. makanya modulnya kan biasanya berjejer tuh. Iya, betul. Heeh. Nada-nadanya kan beda-beda itu per modul Heeh. itu. Jadi ya bisa dihitung sendiri effortnya teman-teman di hobi ini ya. Hobi ini tuh makin berkembang, jadi teman-teman itu makin apa ya? Jadi kayak guyup gitu loh. Iya, betul. Guyup terus makin kreatif juga. Jadi di balik apa ya? Pandangan negatifnya Betul. orang-orang di Tripmania itu jadi ada positifnya juga. Tapi emang harus tetap safety di Ya, jalan. betul. Itu yang utama, Mas. Jadi emang kayak apa ya, penggemar bus itu sekarang ada segmentasinya. Nah, betul. Kayak ada yang hobinya touring Touring akap, bis bis malam. malam. Terus ada yang trip Bumel. ada juga. Terus Terus yang Tripmania. Tripmania itu yang juga lagi ada. Itu bahas emang nih. sekarang banyak lah Heeh. kesukaannya. Terus Ya intinya kan emang kesukaannya terhadap bus. betul banget. Kalau misalkan moda transportasi lain Mas Sarul, biasanya naik apa? Transportasi umum selain bus? Oh, kalau saya biasanya naik kereta, Mas. Kereta ya? Kereta, tapi kalau kereta saya diem-diem aja. Karena apa ya? Pilnya nggak dapat ya? Iya, saya apa ya, bingung saya kalau naik kereta tuh apa yang mau di ini. Tadi saya kalau naik kereta tuh biasanya kalau misal habis Tripmania itu kan capek, Mas. Iya. Capek ngedit. Saya biasanya naik kereta. Jadi Istirahat ya. ya istirahat sekalian ngedit. Karena emang nggak ngonten ya di Nggak kereta tuh. ngonten, karena kalau tuh di Tripmania itu kan buat tidur aja susah, Mas. Iya pasti ya. Ya, kita berangkat itu pagi banget. Heeh. Jadi jam 2 itu udah standby, udah berangkat. Apalagi kalau misalnya tripnya jauh ya ke Garut gitu. Itu jam 2 udah standby. Nah, itu kan nggak tidur, Mas. Ntar nyampe parkiran masih riwah banget, teman. Pasti nggak istirahat sih sama Pasti nggak istirahat. Ya rame, terus ada suara telolet dari kanan kiri kan. Makanya kalau Tripmania itu istirahat tuh sebuah anugerah, Mas. Iya, jadi bisa tidur itu sebuah anugerah. Makanya kalau misal pulang itu kan biasanya teman-teman pada tanya, "Mas, kok nggak bikin konten trip akap lagi?" gitu. Iya. Yang pertama karena emang capek ya, kalau habis Tripmania kan kalau ngonten trip akap lagi nggak kuat lah istilahnya. Bener. Udah capek. Energinya udah terkuras. Iya, betul. Digunakan buat istirahat lah. Iya benar. Makanya sekarang udah jarang bikin trip Iya nih, udah jarang. bis malam ya. Lah mau tidur gimana susah. Betul. Ketemu teman-teman mania Masih ngobrol. silaturahmi. Iya, masih ngobrol ya. Sengantuk-ngantuknya juga kan pasti kita ngobrol lah. Namanya udah ketemu Iya, kan, betul. ketemu Ketemu langsung, ketemu teman-teman kan kapan lagi gitu. Betul. Kalau Kan nggak di trip momennya itu. belum tentu terulang. Betul ya. Itu salah satu poin positifnya lah. Heeh. Di Tripmania tuh ya ketemu teman-teman itu. Bener. Kalau gini Mas, misalkan kayak fenomena basuri atau telolet tuh, itu bisa jadi nilai jual unit atau enggak sih, nilai tambah unit gitu? Oh, jadi Mas. Soalnya kalau setahu saya kalau di sana tuh malah basuri itu malah jadi itu, Mas, kayak fasilitas gitu loh. Fasilitas ya? Jadi ya dicantumin nih fasilitasnya ada basurinya gitu. Itu jadi kayak branding lah buat PO apa unit itu. Jadi misal wah ini nih unit ini misal Kids Panda ya kan. Mas Sena tahu Kids Panda kan teloletnya. Nah, itu kan sebuah branding, Mas. Iya benar. Jadi Kids Panda itu ya seperti yang Mas Sena tahu itu kan susah kan itu buat nyewanya aja harus pesan berapa bulan itu waiting listnya parah sih. Iya. Gila Tahu nih sendiri. mau nyewa bis apa mau umroh mau naik haji. Emang parah. Itu Iya, emang bener-bener se-full itu ya? se-full itu, Mas. Apalagi weekend ya? Iya, makanya weekend pasti jalan itu, Mas. Jadi emang Dan itu kan garisnya di Kuningan. iya di Kuningan. Di Kuningan yang jemput bisa Bekasi, Nah, bisa itu. Bandung. Jadi Tapi emang dari Kuningan. brandingnya itu emang dapat, Mas, kalau kayak gitu. Lagian kan secara logika kan misalkan kita orang Bekasi nih mau trip dari Bekasi, Hmm. ngambil bis dari Kuningan kan ngapain gitu ya? Betul. Kalau nggak emang brandnya kenceng. Ya, kalau nggak emang brand itu dan unit itu Iya. yang viral, nah itu pasti. Emang dari namanya aja itu sudah terkenal banget si Kids Panda itu. Iya, Apa emang. Kids Panda. Kayak kalau aku upload TikTok nih, Heeh. kan seringnya akap ya. Iya. Terus ada yang komen, pasti banyak banget yang komen. Mas naik Kids Panda, anjir. Gak segampang itu naik Kids Panda, guys. Udah berusaha padahal ya, udah Iya. berusaha dapatin buat naik Kids Panda Dan gitu itu ya. sulit ternyata. Iya, Lagi kalau itu. sendiri kan gila, gue nyawanya pakai uang siapa. Harganya kan secara cara nilai jual jadi bertambah dong pasti. Iya, Kalau pasti. unit arts itu beda dong sama unit lainnya. Iya, itu kan teman-teman yang di
apa ya, istilahnya dia naiknya biasanya bis akap gitu. Iya, saya ajak kemarin naik Tripmania gitu, pada kesenangan Mas. Iya, kayaknya kayak sensasi yang berbeda. Bener feel-nya beda banget pasti. Awalnya juga saya gitu Mas, dulu kan saya ikut apa ya, trip privat, jadi kayak bawa unit sendiri tuh yang Alex Bar Resto kan. Depsos. Alex kapan mampir sini Alex? Tuh undangan buat anak Alex tuh. Di Depsos itu ya, berarti ya. Alex Bar Resto kan bikin kayak ya seneng-seneng itu sering. Iya, makanya. Tapi barengan sama jadwal Tripmania. Waktu itu kan saya pertama kali tahun 2021 Mas. Itu saya cuma iseng-iseng aja ikut. Terus habis itu kayak apa ya, di tempat acara itu saya beneran bingung Mas mau ngapain. Iya. Kanan kiri rame banget. Bising banget ya. Bising banget. Awalnya itu kan pikiran saya, wah ini apa ini, nggak bisa istirahat. Akhirnya saya daripada gabut kan. Ya seperti motivasi awal saya nge-YouTube tuh, daripada gabut. Saya coba rekam dikit-dikit aja ya, apa, teloletnya nyepot kayak gitu, bisnya belok. Saya upload di YouTube, kok ternyata lumayan. Yang nonton lumayan. Terus habis dari situ kan di tempat olahraga kan kumpul lagi Mas. Saya ketemu teman-teman admin dari official ini terus pada ngajakin konten. Terus akhirnya dari situ mulai masuk ke Tripmania ini Mas. Dari situ awalnya kan cuma gabut doang, dari iseng lah istilahnya. Saya upload di YouTube kok penontonnya banyak lumayan. Terus teman-teman officialnya pada ngajakin, Mas ayo ngonten di unitku. Di unit ini gitu ya. Dulu kan ada unitnya tuh Tuan Muda, Ratu Maher, itu kan. Tuan Muda tuh Bris ya? Dulu Bris, sekarang di Asrof Mas, MSM. Asrof ya? Ya udah pindah sekarang. Nah itu kan pikir saya dulu tuh, saya udah banyak nih naik bis akap yang gini-gini aja. Iya. Pengen nyoba aku unit wisata kayak gimana rasanya. Akhirnya malah keterusan Mas. Emang sensasinya beda banget ya? Sensasinya beda banget sih Mas. Ya sekarang touring bareng teman-teman satu bis itu kan seru Mas. Konvoynya terus di parkirannya itu. Iya, jadi beda kalau kita touring sendiri naik bis akap. Kita diem-dieman paling ngobrol sama krunya. Kalau ini kan emang satu frekuensi lah ya Mas. Dan heboh pastinya. Heboh banget. Kalau emang kayak touring bis akap gitu kan ya kita ngonten ya secara fasilitasnya, terus kayak selama perjalanan gitu dan ya B aja gitu. Kalau ya umum lah istilahnya. Secara umum. Kalau ini kan emang semuanya bareng-bareng busnya bareng dan emang dengan satu tujuan dan kesenangan yang sama. Iya benar dan heboh sih. Heboh banget itu harus bunyi. Kalau dari pihak ini Mas, pihak busnya gitu, maksudnya PO-nya si wisata itu secara basuri itu dilarang atau enggak sih sebenarnya? Kalau dari PO-nya sendiri, kalau misal yang saya tahu ya, itu ada beberapa yang memfasilitasi. Malah difasilitasi. Ya, jadi semua all unit itu dipasangin basuri. Mas. Jadi wajib ada basurinya. Itu yang saya tahu di MSM Asrof itu kan. Saya sering konten di situ. Itu emang all unit ada basurinya. Jadi emang apa ya? Brandingnya tuh di situ Mas. Brandingnya tuh emang di basurinya itu. Nanti mereka tinggal nambah modul, mau modul yang ini, ya. Iya, jadi nadanya beda-beda. Jadi tiap unit meskipun udah dikasih fasilitas basuri itu, tapi dia punya ciri khas sendiri gitu loh Mas. Dari modul-modulnya itu. Karena emang nadanya beda-beda. Nah, betul. Terus sama kayak ke ini enggak sih Mas, kita geser ke fenomena ini loh Mas. Aku kan pernah ngeliat nih di TikTok. Tunggal Jaya Skits Panda itu tapi belum pas bis baru ya. Itu drivernya naik ke atas bis terus dia bagi-bagi stiker itu loh Mas. Oh iya. Itu anak-anak pada mungkin gitu. Iya, itu emang fenomena yang akhir-akhir ini lagi booming sih ya, sejalan sama telolet itu ya. Iya, bareng kan si stiker itu. Jadi kan semakin naik nama unitnya ini. Iya, betul. Itu kan merchandise-nya semakin naik juga. Dan semakin dikenal orang-orang banyak kan. Nah, betul. Kalau dulu itu stiker tuh dibagiin gratis, Mas. Tapi karena emang ya mungkin stikernya tuh stiker unitnya itu ya. Stiker unitnya itu. Jadi gambar unitnya itu ada tulisannya buat koleksi lah ya. Kalau itu dibagiin gratis. Kalau sekarang mungkin ya dijual ya Mas. Kalau yang
Mas Sena tahu itu soalnya ya fenomena kayak gitu Mas. Jadi kita kasih gratis itu malah pada rusuh. Malah pada ini ya. Iya, pada rebutan, betul. pada injek-injekan, dorong-dorongan. Malah Pada iya bahaya. Akhirnya malah mungkin beberapa orang itu mengkomersialisasikan stiker itu, jadi dijual. Jadi emang kayak gitu tuh juga menekan lah, istilahnya menekan buat lebih tertib gitu loh. Jadi manfaatnya selain ada cuannya juga buat tertib ya gitu. Tertib. Soalnya dulu saya juga ngerasain Mas, bagiin stiker gratis ya. Langsung pada geruduk-geruduk. Parah ya? Parah Mas. Malah badan bisa pukul-pukul kayak. Pukul-pukulan, dorong-dorongan, jek-jekan Mas. Kasihan kan yang kecil-kecil. Betul kan banyak anak-anak kecil biasanya. Itu kasihan. Akhirnya ya tetap saya bagiin gratis tapi tertib. Awalnya gitu. Cuma tetap aja karena ada tren jualan stiker tuh, saya lihat di sosmed kok stiker saya kok dijual, padahal tak kasih gratis. Ada dijual lagi. Saya dikasih gratis. Iya, dijual sama dia. Dijual sama dia, harganya 5 ribuan. Pikir saya, wah kok kayak gini gitu ya. Tapi saya tetap ngasih gratis. Tetap ngasih gratis sama ada yang dijual. Jadi yang gitu, gratis tuh yang logo YouTube saya. Oh iya, betul. Sekalian ya. Yang dijual tahu. Ya, betul. Yang dijual yang ada gambar bisnya gitu. Stiker unit-unit gitu. Ya, stiker unit, kalau enggak stiker yang saya naikin. Jadi misal pas trip saya naik unit ini. Saya bikin stiker khususnya gitu ya. Biasanya berapa Mas kalau jual? Biasanya kalau jual itu 5 ribuan. 5 ribu tuh seberapa? 5.000 2. Plastik itu. Oh iya, biasa kan aku pernah lihat di Depsos pakai plastik iya, gitu. Iya, pakai plastik itu. Yang kayak plastik obat gitu kan. Bener. Klip cetik gitu pakai cetik itu. Iya kayak gitu. Kayak paket-paketan ya. Jadi gampang ya, lebih gampang ada yang 5.002, 5.004 itu kan sesuai 5.003 bener, sesuai ukuran ya? Sesuai ukuran sama sesuai bahannya. Kalau saya ngikutin pasaran aja lah, 5.002. Ini tuh cuan pastinya. Alhamdulillah buat ongkos ke sananya ke barat. Kayak ketika ganti ya akhirnya. Iya. Jadi buat ongkos trip ya. Iya, dari mania buat mania. Iya, betul. Tapi emang si stiker itu emang bener-bener ya, orang pada, maksudnya anak-anak kecil sih terutama biasanya pada suka banget. Soalnya kayak kita dulu kan kalau waktu kita kecil tuh kan ini Mas, koleksi kartu gitu loh, Tajos. Betul Tajos. Itu kan sekarang trennya bergeser. Udah enggak ada mainan gituan kayak gitu. Sekarang trennya koleksi stiker Mas. Iya, benar. Orang keponakan saya itu kan masih SD ya. Dia tuh meskipun teman-temannya tuh enggak suka bis, tapi koleksi stiker kayak gitu Mas. Stiker bis. Dan itu enggak ditempel ya biasanya? Enggak ditempel, cuma dikasih di buku Iya, gitu. benar. Di kayak di klip gitu. Terus dibuka-buka kayak album gitu. Wah, itu keren juga fenomena koleksi stiker. Koleksi tiket ada, koleksi tiket ada, kalau tiket normal lah. Maksudnya kalau stiker sih, wah ini fenomena baru kalau buatku sih Mas. Iya. Saya sempat lihat di Depsos itu. Stiker. Seru juga nih kayaknya. Ya itu awalnya apa sih kayaknya stiker dijualin, tapi lama-lama juga pasti paham lah apa yang menyebabkan fenomena ini gitu. Apalagi kalau stikernya tuh unit khusus ya, unit tertentu yang namanya naik ya. Lagi viral. Winspector, Nabila, Kids Panda gitu. Luar biasa. Sebutin semua tahu enggak nih? Aku lo taunya Kids Panda doang. Itu kalau sama Ratu Maher. Ratu Maher gitu. Itu kalau Mas Ena menyelam di TikTok itu ya, wah itu keluar semua Mas itu Mas. Itu loh pas bagi-bagi stiker ada yang krunya Kids Panda. Dan drivernya tuh juga viral loh itu. Ya, Om Agung itu. Om Agung ya. Agung Kids Panda itu emang. Sekarang masih yang bawa Om Agung itu berarti. Masih yang CB5 yang baru itu. Yang baru keren banget loh, kayak Takumi, mobilnya Takumi. Tahu balap. Iya, tahu balap bener. Emang sih. Dia kalau misal bikin konsep itu emang bagus sih menurutku. Itu livernya maksudnya livernya kayak sederhana tapi kuat gitu. Iya, bener. Desainnya tuh cakep itu ya kalau di konsep itu ya. Udah kapan-kapan undang Om Agung lah. Boleh, nanti tak omongin. Seru nih Kids Panda ini fenomena. Tapi jadwalnya full terus. Iya sih itu. Kalau mau enggak mau harus ikut. Iya, ikut lah. Ikut trip. Ntar gue ajak Alvin nih, Alvin. Betul. Berarti podcast di dalam Kids Panda berarti ya. Di unit sekalian. Oke. Podcast Kids Panda nih kita. Gas. Soalnya aku juga penasaran loh Mas, mau ikut trip gitu. Boleh. Seru. Ada enggak sih yang seumuran 29, 30 gitu? Loh, besok Mas Oho ikut besok ke Anyar. Ikut ya? Oho ikut ke Anyar tanggal 18 Agustus. Pantesan Opa ngajakin gua. Mas Oho juga penasaran kan, pernah podcast juga sama saya toh. Iya,
dia juga penasaran gimana sih Mas rasanya ngetripannya. Ya besok ikut aja Mas tanggal 18 ke Anyar, tapi sebagai awalan ikut yang santai-santai dulu gitu. Wah, yang santai itu gimana tuh maksudnya ya, Mas? maksudnya ikut yang enggak brutal lah gitu. Kan bareng teman-teman Alex Bar kan biasanya santai gitu ya. Nah, coba ikut rombongannya Alex dulu gitu. Akhirnya besok kayaknya Mas Soho ikut itu rombongan Alex. Ada berarti 18 ada acara. 18 Agustus. Gede nih. Oh, 18 Agustus. Iya, besok. Acara gede tuh. Gede Mas, itu semua daerah datang. Seru, penasaran konten nih bisa nih. Itu benar kalau misal Mas Sena nggak di unit ya nggak di bis, mungkin bisa naik mobil, lihat dulu aja suasananya gimana kalau konvoy, gimana kalau di parkiran gitu. Seru tuh. Di Anyer ya? Anyer tanggal 18. Dan itu pasti unit-unit yang viral udah penuh ya? Oh, ya pasti udah penuh tuh. Kayak kalau misal teman-teman tahu kan biasanya namanya itu apa ya, kayak Albino gitu. Iya, Albino terus Maudi ya. Nah, itu biasanya udah sering tuh lihat di Bekasi. Itu idola teman-teman semua itu unit-unit itu. Julukannya juga lucu-lucu gitu. Tuan Muda, Ratu Baer, Conan ada Conan. Blackpink. Wah, itu keren juga tuh. Tunggal Jaya juga keluarnya bareng ya? Bareng. Kemarin juga kebetulan juga ambil di Adi Putro juga itu aku. Ikut rilisannya. Ya emang itu yang dinantikan teman-teman semua sih. Keluarnya 2 unit itu. Iya benar. Dari sebelum udah bocor ya nggak sih? Ya, udah bocor di streaming udah kelihatan livernya. Udah viral kemana-mana itu sebelum rilis aja udah viral. Udah keren sebelum rilis. Iya, viral betul. Sebelum rilis. Betul. Emang segitu berpengaruhnya lah Mas sosial media itu sekarang. Dan emang kalau kita sewa itu harganya beda ya? Ya, yang namanya udah beken-beken. Ya, kalau menurut saya sih kayaknya sama aja sih Mas. Tapi emang yang susah itu dapetin jadwalnya. Jadwalnya itu biasanya emang rebutan sih. Penuh banget ya. Soalnya emang ya gitulah. Viral banget itu. Saya aja kalau misal ngetrip aja kalau diajakin aja tanya dulu unitnya apa gitu. Ini beneran kah itu unitnya ini. Coba tanya dulu di kantor. Takutnya pada pada rebutan gitu kan. Makanya sebelum ngetrip tuh tanya dulu unitnya apa gitu. Takutnya pada rebutan itu ya bikin aku pengen bawa ini. Aku udah duluan gitu. Unit menentukan FYP. Gini lah video apa aku lihat di TikTok tuh video apa ya maksudnya Basuri loh ngerekam Basuri Kids Panda nggak ngomong apa-apa orang ngerekam aja Basuri itu yang FYP jutaan anjir. Kalah sama kita yang effort naik bis malam. Iya betul. Keluarin tiket. Harus mikir konsep kontennya gimana. Konten. Ini lo nggak ngapa-ngapain ngerekam bis Basuri tapi Kids Panda dan itu FYP. Wajib direkam. Coba aja Mas besok naik Kids Panda wah gimana gitu, seru keren sih Kids Panda itu. Kalau Kids Panda boleh Maudi itu yang dekat yang Cilengsi. MSM kan di Cilengsi. MSM itu juga ya? Aktor FYP juga. Kemarin Mas Alip kan ikut tuh naik Maudi. Dia bikin konten gitu TikTok ya kayak teman-teman bis malam lah konsepnya. Tapi videonya naik Maudi. FYP Mas. FYP ya? Tembus jutaan sih itu. Dia kesenangan dia. Mas Alif kalau nonton tuh, wah, ini Mas Ena diajakin. Alipka ketagihan dia. Makanya yang kemarin Semarang ikut lagi dia Semarang. Yang Semarang. Naik bis dari Padang itu. Skybird ya. Dia ikut lagi. Keren sih. Persatu orang yang dulunya kayak meremehkan dia Mas. Iya, ini apa sih tripnya gini? Bener jujur ke awal tuh dia pada ngapain sih? Iya betul. Lama-kelamaan pada penasaran ikut tagihan. Iya. Itu. Dan ya kalau kata peribahasa coba dulu baru tahu rasanya. Iya sih benar sih. Mungkin gini Mas, isinya kan bocil-bocil. Iya, betul. Padahal pas ikut seru. Awalnya juga saya gitu mikirnya Mas. Ini ngapa ini konsepnya? Kan biasalah ya Mas, kaku lah kalau akap kan udah tertata lah, kita udah tahu polanya gitu loh. Betul. Bis nyampe, beli tiket, review fasilitas, terus berangkat sampai rumah makan, review makanan,
rekam balapnya gitu kan ya. Rekam di perjalanannya. Sampainya jam berapa? Sampai jam berapa itu reviewnya, habis itu di akhir video dikasih reviewnya recommended apa enggak. Betul. Nah, kalau trip mania kan apa gitu? Iya, apa ya? Sebenarnya kalau ditanya apa ya iya. gitu. Saya juga awalnya gitu, Mas. Awalnya ini gimana ini konsepnya? Mau ngapain gua gitu? Ngapain? Awalnya bingung gitu. Terus perlahan-lahan seru gitu. Kita ngonten reaksi penumpangnya, terus sama drivernya gimana gitu. Terus pas di parkiran kita seru-seruan bareng teman-teman, silaturahmi. Akhirnya juga ke bawah sendiri, Mas. Udah kebiasaan sendiri. Malah harus ngapain ya? Iya, betul. Sebenarnya kayak nggak butuh effort banyak sih. Ntar kamu aja tiap outlet ya. Iya. Itu seru banget. Penasaran banget sumpah. Pasti harus ikut sih. Silakan, Mas. Kalau yang trip yang Juni itu ada ke Derajat Pas. Banyak juga ya. Tiap bulan ada, Mas. Tiap minggu malah. Mungkin waktu puasa doang nggak ada. Apa ada? Wah, bukber. Puasa malah tiap hari ada. Kalau puasa itu dia bilangnya ngabuburit on the road. Ngabuburit on the road. Iya, jadi kayak berangkatnya sebelum maghrib. Ntar berhenti parkir sampai maghrib sampai isya pulang gitu. Tiap hari itu ada, Mas. Kayak pesertanya puasa itu pasti. Puasa 10 hari. Itu kan jadi list drama, Mas. Drama trip mania Ramadan. Bener. Peserta tidak puasa, peserta mokel. Lucu loh itu trip-tripnya itu sumpah. Banyak ininya, banyak intriknya. Emang sih, bener. Saya juga kalau ngerasa gitu ya gimana ya, orang yang dari luar yang nggak ngerasain tuh kan cuma mikir komen doang. Kita yang ngerasain tuh baru bisa merasakan tuh kalau kita udah terjun, udah ke cemplung, udah nyemplung. Ya paling nggak coba airnya dulu lah. Iya. Tipis-tipis aja lihat. Kalau udah enak nyemplung, baru nyemplung gitu. Wajib nyemplung nih. Itu. Yang pernah terjadi. Kalau yang saya besar, paling pesertanya paling banyak. Nah, itu. Kalau yang pernah saya rasakan itu kemarin pas Semarang itu. Semarang itu tembus 100 bis ada itu. Yang Semarang yang ngabuburit itu loh. 100 bis puasa kemarin? Iya, yang tanggal 30 Maret. Anjir, itu 100 bis. 100 bis itu, dan dalam satu hari itu ada 3 tempat, Mas. Semarang, Purbalingga sama Bandung. Dan itu sama-sama ramenya. Tapi yang paling rame di Semarang, 100. Tapi bisa dibayangin yang di Purbalingga sama di Bandung pun sama-sama ramenya. Dan itu lebih dari 20 bis ada itu yang Purbalingga. Ini fenomena gokil ngabuburit. Jadi bayangin aja dalam sehari ya tanggal 30 itu bis artis dari berbagai daerah di Jawa itu ngetrip mania semua. Bisa dibilang kayak gitu. Abis bis parwis. Abis emang abis. Ini bisa dibilang kayak megatrip gitu. Kalau megatrip itu dia lebih ke ini sih, Mas. Acaranya lebih terstruktur ya. Kalau megatrip lihat pamfletnya juga tuh di medsos. Kalau megatrip itu tahun 2019-an ya kayaknya ya. Itu emang panitianya udah terstruktur, Mas. Jadi ketua panitianya ini, keuangannya ini, acaranya ini, terus keamanan juga ini. Udah terstruktur banget. Tapi kalau trip mania yang akhir-akhir ini tuh kebanyakan tuh karena ini ada satu unit official dia bikin trip ke sini. Terus nanti dia ngajak yang lain, terus tiba-tiba ngumpul-ngumpul gitu, Mas. Keren loh itu. Iya. Saya juga kadang-kadang enggak struktur tapi jadi kumpul. Iya, makanya Mas. Bis anjir. Paling juga panitianya dikumpulin nanti buat iuran patwal, iuran kebersihan tempat. Sama buat koordinasi konvoynya. Jadi panitianya cuma sekedar itu, tapi panitia yang bikin acara, panitia yang konsepin panggung, tempat itu ya bebas aja gitu, Mas. Jadi jalan aja gitu, tahu jalan sukses. Udah gitu. Dan itu sukses ya. Sukses.
Gokil. Dari akun-akun official money official unit. Official unit. Ngumpul satu tambah jadi 100 bis. 100 bis itu namanya apa aja anjir? Masih ada julukannya kan semuanya. Pasti ada julukannya. Terus gini Mas, kan kayak di trip mania itu kan juga ada drama-dramanya tuh. Kayak mungkin kalau aku pernah lihat tuh di medsos yang cukup viral tuh yang kayak rumah makannya belum dibayar, yang dibawa ke rumahnya itu. Pernah ngalamin kejadian buruk kayak gitu enggak Mas? Kalau saya sih belum pernah. Karena emang lihat-lihat dulu lah panitianya. Siapa aja panitianya? Mereka udah kenal kan ya? Iya, betul. Ya itu Mas, dampak negatifnya dari tiba-tiba gabung-gabung kan kita nggak tahu orangnya siapa aja. Iya, betul. Jadi mungkin ada yang ya namanya juga manusia, ada betul, yang gila, ada yang nakal. Ya mungkin beberapa ada yang kayak gitu, yang kena apesnya lah ya pesertanya. Iya benar. Emang dapat panitia yang nakal tadi. Itu kan. Ya itu makanya kalau misal ikut trip mania tuh kalau bisa itu dilihat dulu panitianya. Berarti ini saran-saran dari Mas Sarul kalau ikut trip mania nih. Dilihat dulu panitianya. Kalau bisa itu yang dari officialnya sendiri Mas. Kan biasanya tuh ada dari orang luar, aku pengen bawa unitmu gitu. Jadi tinggal sebar pamflet aja gitu. Nah itu nanti bisa di cross check lagi gimana track recordnya lah. Tanya teman-teman yang lain dulu gitu. Yang udah sering ikut. Terus kalau lebih baik sih ya dari official adminnya yang sendiri yang ngadain gitu. Jadi kan lebih aman gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab sama unit itu gitu. Karena emang dari official tadi. Dari yang emang ngurusin unit itu gitu loh. Dari yang emang dia berkecimpung di situ gitu. Dan emang kalau ngomongin lagi nih balik lagi ke fenomena Basuri, emang kan bocil-bocil yang banyak tahu dan itu pasti kan dari YouTube ya, short video gitu. Iya, betul dari TikTok. Dari TikTok kan FYP. Bunyinya itu emang unik banget. Bahkan ada yang kayak diaplikasiin ke mobil, Mas. Iya, itu emang viral juga tuh kayak lagi gitu. Viral sih itu. Itu apa ya? Apa julukannya sih itu, Mas? Kalau kayak gitu namanya apa sih? TCI. Apa tuh? Telolet Car Indonesia. TCI. Ini ilmu Telolet Car Indonesia ada, terus mobil Car Indonesia ada, MTI. MTI apa? Mobil telolet. Mahendra Traktor. Wah, sensor. Mobil telolet Indonesia. Iya, ada itu. Dan itu semakin ya efek sosial media ya sekali lagi itu. Jadi emang sepengaruh itu sih. Soalnya pernah nongkrong di Depsos tuh di angkringan malam-malam. Ada Basuri Mas, tapi nggak ada bis. Dari mobil Avanza kalau nggak salah. Ada Basuri ini mobil. Kocak juga. Iya, jadi dia modal kompresor tuh ya Mas. Kompresor listrik yang kecil itu. Terus sama corongnya dikasih di kap lah. Sama modulnya. Kalau modul itu kan bisa lepas pasang Mas, ganti-ganti ya. Iya, jadi dia bisa plug and play. Mau nada yang ini di modul yang ini tinggal pasang gitu. Jadi ya itu semakin kreatif lah ya. Yang penting ada corongnya itu ya. Betul. Sama si kompresor itu. Semakin kreatif, terus berlomba-lomba bikin nada baru. Yang nada yang viral, yang FYP. Betul. Itu ya salah satu FYP ya. Kode FYP. Mas Adi Aryana itu yang ini. Iya, kode FYP gini. Itu kocak sih, seru sih kalau lihat itu. Kalau sekarang goyang Bobby juga ada itu. Apa anjir goyang Bobby. Itu kan sampai artis-artis juga pada iya, itu. Benar. Kan kembali mendunia loh telolet tuh. Iya, kalau dulu kan sempat ya Mas di bis akap tuh ya telolet. Telolet yang gitu. Iya, yang tahun 2016-an 2017. Yang di Jepara itu, yang di pintu masuk Kabupaten Jepara itu kan viral, rame yang pada nyegatin sore-sore itu. Kan sekarang berulang lagi kan fenomenanya. Kalau dulu kan emang kayak nadanya tuh ya itu aja gitu. Iya. Gitu. Pret-pret doang. Iya, gitu. sekarang lo bisa nada lagu. Bisa lagu anjir. Bisa lagu, bisa di manualin pakai pianika gitu. Iya. Itu wah makin kreatif lah intinya Mas. Makin apa ya? Orang itu makin berstimulasi mencari nada yang FYP gitu loh. Inovasi ya. Betul. Kalau pakai pianika tuh gimana sih? Emang pianika beneran gitu? Pianika beneran Mas, di pianikanya tuh dimodifikasi jadi cuma tombolnya cuma 6 do re mi fa sol itu. Tadi dimasukkan ke soketnya dari masing-masing corong itu. Corongnya kan ada 6. Do re mi fa sol la si do gitu. Anjir. Jadi kalau dimainin emang kayak pianika beneran. Suaranya juga iya. Karena emang kadang driver juga mainin juga tuh di parkirannya. Itu banyak itu yang jago kan. Kalau dulu kan
kenal Garuda Mas Mahesa ya. Ya, Nah, Garuda itu Mas kurang Mahesa. lebih kayak gitu. Jadi sekarang semakin berkembang, semakin kreatif. Jadi berlomba-lomba untuk membrandingkan unitnya itu. Bener-bener, karena branding unit itu penting Penting banget. Jadi tahu sendirilah, itu juga berpengaruh ke pendapatan si perusahaan parwisnya itu. Perusahaan parwis, ke krunya juga. Penjualan merchandise penjualan merchandise. Mau nanya, kalau misalkan uang dari merchandise itu masuknya kemana sih biasanya? Merchandise PO itu. Kalau merchandise itu kan biasanya dia pakai vendor ya Mas. Jadi kayak yang ngurusin kaos, gantungan kunci, stiker, itu biasanya ada vendornya Mas. Jadi ada yang emang rumah produksinya gitulah ya. Nah itu biasanya dia bekerja sama admin sama krunya gitu, buat istilahnya kayak izin buat mendesain unitnya gitu, bisnya. Ya kan misal kalau bis yang artis itu kita pengen bikin desain, misal desain Kids Panda, desain Maudi itu kan paling gak harus izin dulu ya, kulon dulu sama admin sama krunya. Itu makanya biasanya ada vendornya lah ya, yang nyuplai, yang distribusi, yang produksi gitu. Baru ntar dari adminnya atau krunya nanti jual sekian gitu. Dan keuntungannya nanti bisa buat admin, bisa buat kru, dan bisa buat kayak kalau sekarang itu dia buat ngeragati Mas. Ngeragati unit. Oh iya, benar. Jadi kan semakin tinggi nama dari unitnya kan, paling enggak kan aksesoris harus update terus Mas, biar enggak ketinggalan. Dijaga namanya. Iya, betul. Nah, itu biasanya dari penjualan merchandise itu Mas. Itu. Ya dari situ. Berarti emang ya dari desain dari unit itu uangnya juga buat unit itu juga ibaratnya. Betul, dari mania untuk mania. itu. Ya muter di situ aja Mas. Jadi semakin mania, semakin menyukai unit itu, kan penjualan juga semakin naik. Terus aksesoris juga di-upgrade lah istilahnya gitu Mas. Tambah terus, nggak tahu nambah modul, nambah lampu kolong, nambah strobo gitu. Harus update lah ya. Betul, yang disukai mania lah ya. Harus di-update terus pokoknya. Pokoknya yang ngikutin mania. Betul. Mas Alvin, ada yang mau nanya nggak nih? Ya itu akun official itu biasanya dari mana sih Mas? Nah ya, akun official itu akun official itu biasanya dari manianya Mas. Jadi dari kru ya? Nah mungkin kru pegang untuk sekedar monitoring aja. Jadi kalau mania itu kan biasanya dia nge-repost, yang pertama nge-repost, habis itu bikin line up Mas. Line up misal hari ini unitnya kemana gitu. Terus bikin konten-konten kayak reels, itu kan juga manianya Mas. Tapi emang objeknya itu bisnya sama krunya. Nah, jadi paling kru cuma monitoring aja. Jadi tetap yang update masih ini manianya itu. Mau update line up, konten, terus habis itu aksesoris, ragat-ragat itu dari official. Makanya aku juga salut tuh sama teman-teman official kan. Iya loh. Dia kayak totalitas banget tuh loh sama unitnya. Demi menaikkan nama unitnya, gopinya itu loh. Ini gokil. Modalin kan ya dia. Apa? Modalin kan dia. Modalin dari ada biasanya masih sekolah itu kan menyisakan uang sakunya buat modalin bisnya. Kalau sekarang masih kebantu lah ya buat ngeragatin dari stiker gitu kan, masih dari merchandise ya. Kalau dulu kalau dari dulu kan dari uang saku sendiri Mas, dari merogoh kocek sendiri dia. Gokil, nabung buat ngeragati unit uang. yang penting nama unitku nggak kalah sama yang lain gitu. Jadi kayak ada rasa memiliki ya. Iya betul. Itu makanya kadang-kadang teman-teman pun kalau misal istilahnya kayak ngonten gitu loh, kayak ngebawa unitnya di tripnya gitu, harus izin adminnya gitu istilahnya, kayak minta izin. Aku pengen bawa unitmu ini gitu. Terus gimana? Kamu bantuin apa enggak gitu. Istilahnya kulo nuwunnya, Official yang paling terkenal sih. Official terkenal ya tentu aja Tuan Muda. Tuan Muda. Itu kayak kalau nggak salah followernya udah 120 berapa ya? 120.000. MSM Asrof. Habis itu ini iya benar, official PO-nya cuma berapa, followernya cuma 40.000.
Banyak juga ya. Iya. Itu Official PO-nya 40.000. Iya, official unitnya si Tuan Muda 120.000. Itu ya Tuan Muda, terus ada lagi Eka Persada, bis Salatiga. Ken Arok itu loh. Yang warnanya hitam merah. Terus habis itu ya Kids Panda yang teman-teman tahu, itu udah di atas 100.000 semua itu. Wah, itu bisa terima endorse guys. Iya, itu 100 ribuan loh. 100.000 followernya itu. Ya itu karena kreativitas teman-teman admin official juga ya. Iya, sering konten, kontennya kan juga pasti bagus-bagus. Iya betul. Terus sering berinteraksi sama teman-teman mania semuanya. Dan PO nggak perlu ngebayar ini sih editor atau apa yang iya benar. Iya, jadi ya gak sih? Seiring ini namanya semakin naik juga PO-nya. Makanya itu udah nggak usah dibayar editor, udah ada manianya. Betul. Makanya unitnya makin terkenal. Makanya misal perpindahan kru atau perpindahan official tuh biasanya mania juga pada ikut. Jadi kalau misal pindah ke PO baru nih, ikut semua. Jadi kayak bursa transfer bola. Fabrizio Romano. Here we go lah ya. Tinggal tunggu here we go-nya aja. Ada yang bisa di-spill enggak nih? Ada bursa transfer apa nih? Wah. Saya belum bisa nyebutkan, ntar malah mendahului yang ntar malah kisru ya. Malah gitu. Tunggu aja. Viral enggak tapi bakalan? Wah, trending pasti. Anjir. Ya, adalah. Ya kalau kayak kemarin kan inisial. Ya warna putih mungkin ya. Warna putih. Yang enggak tahu itu cuma ada satu NS01 lawas dong. 100 tahun sekian ya. Ya baru satu saja. Lucu ya, manianya juga ikut pindah itu. Iya lah. Kemarin kan itu kan saya juga konten yang Tuan Muda yang baru pindah itu yang ambil JB5 di Adiputro. Itu langsung trending itu, Mas. Trending nomor berapa? 15 di YouTube. Berarti kan emang apa ya, penontonnya tuh bukan cuma teman-teman mania aja, jadi orang awam pun ngikutin yang gitu. pengen tahu itu tadi. Iya betul. Jadi yang penasaran, ini apa sih rame banget. Makanya kan sering diomongin ini apa Tuan Muda pindah ke MSM apa-apa. Iya. Ternyata jadi bursa transfer driver. Bursa transfer ya, kalau mungkin kalau dulu kan kalau di akap ya kayak misal Mas Coyo pindah ke Surya Bali, itu kan pada ngikutin semua ya. Itu viral ya mungkin seperti itu. Cuma kan sebelumnya Mas Budi itu pindah ke Surya Bali. Iya, betul. Terus Mas Ahok. Adminnya ada berapa sih? Apa? Adminnya ada berapa? Kalau biasanya admin mungkin sekitar 2 sampai 4 orang begitu. Banyak juga. Tergantung sih, itu kan ada spesifikasi sendiri, apa spesialisasinya. Bagian reels. Bagian reels, line up, repost, dan mereka yang modalin aksesoris. Agak di luar nalar kan, makanya itu salut banget itu kayak gitu. Skenanya lucu nih, gokil. Ya makanya itu ya salut lah sama teman-temannya mania tuh, unit yang bukan punya dia yang nggak ngejalanin tiap hari, paling cuma ketemu berapa hari doang gitu kan, tapi sesayang itu. Sampai betul, terutama unit kan bukan punya dia, merasa memiliki banget. Sesayang itu dan merawat, mau namanya di atas terus si unit betul itu. Semakin persaingan kan semakin kreatif lah. Iya betul. Kayak ini nih seru nih ngundang salah satu admin gitu ya. Official. Mau kita ikut tripnya aja, Mas. Iya. Terus kita wawancarain. Oh iya betul. Besok. Tapi kalau trip gitu biasanya adminnya pasti ikut ya? Biasanya ikut. Kan ikut bantu jual Mercedes juga tuh. Iya. Ntar kita beli kaos Kids. Kids Panda, Tuan Muda. Maudi. Gitu. Fadel. Wah, Asrof. Aku harus ngapalin dulu nih namanya. Banyak banget. Nanti tanggal 18 Mas ikut, Mas. Oh, ini ada trip tanggal 18. 18 apa? Itu ke Anyar 18 Agustus. Agustus 2024 ini. Ya, 2024 ini ke Anyar. Sebenarnya ada sih yang Juli itu ada juga. Juni itu ke Derajat Pas. Juli itu ada ke Jogja. Cuma yang setiap bulan ya? Setiap bulan, makanya tak bilang setiap bulan, bahkan tiap minggu ada. Setiap bulan. Tapi yang paling ditunggu-tunggu sih yang Anyar tanggal 18. Itu berapa bis? 120 yang terdaftar. Yang terdaftar? Ya, belum yang lain. Yang ini atau ikut gitu ya. Jadi kalau Anyar itu Mas, dia tuh kayak event wajib tahunan. Jadi tiap tanggal 18 atau tanggal 20 itu pasti ada Agustus tiap tahun. Itu. Iya, Agustus. Wah. Ada agenda tahunannya. Agenda tahunan tuh pasti tanggal itu, bulan Agustus tuh pasti ke Anyar. Waduh. Ikut ah. 18 Agustus guys. Ada Mas Arul.
Pasti ada. Dari mana? Dari mana? Saya dari Sukabumi, Dari Sukabumi. naik Kalebas. Udah penuh ya? Bisnya? Udah. Itu saya udah udah diajak dari bulan Januari. Yang ikut sama aja, Mas. Dari Januari. Yang ikut ya Mas Novis ikut, Novis, Livka, anak-anak Alek, insya Allah ikut itu. Unit sendiri. Wah, seru tuh. Gas ya. Gas. Berangkat Anyar. Berangkat Anyar tanggal 18 Podcast Agustus Warawiri Goes to Anyar. Ready. Oke, gas. Oke. Mencoba sensasinya. Lucu. Dulu Mas Oho nge-podcast saya, ngobrol di podcast kan. Podcast apa? Antar Kota ya? Iya, PAK. Itu dia penasaran juga, pengen ikut. Akhirnya trip mania gitu. Iya, akhirnya Ikut katanya dia tuh. tanggal 18 tuh ikut. Gas lah 18. Oke, gas 18. 18 weh. Nanti nyawer stiker ya, ditunggu nih. Stiker. Ready ya. Oke. Nyawer stiker. Nah, untuk ini pertanyaan penutup nih, Mas. Kalau Mas Arul sendiri untuk selanjutnya nih, mau ada apa gitu, mau bikin apa gitu? Ya, kalau saya sih pengennya ya bikin kayak perkumpulan yang bisa merangkul, Mas. Jadi kan jangan sampai ada yang panas-panasan lagi antar komunitas tuh, antar official lah paling enggak. Itu jangan ada yang sindir-sindiran lagi gitu, Mas. Kita saling merangkul gitu loh. Saling merangkul. Iya, karena kesukaannya sama ya. Iya, karena hobi kita kan dasarnya tuh juga bis, Mas ya. Itu ya. Kita kumpul bareng dari hobi yang sama. Jadi jangan sampai ada yang perselisihan lagi lah itu lah gitu. Kita sama-sama saling menghargai, saling damai. Iya, betul. Saling damai, saling jaga keselamatan di jalan raya. Iya. Jadi ya jangan ada lagi lah istilah apa saling sindir. Betul. Harus kayak gitu sih sebenarnya. Namanya suka apa sama-sama suka bus kan? Iya. Ya udahlah misalkan itu ya dinikmatin aja. Betul. Karena kita juga satu perkumpulan suka bis semua. Iya benar. Kalau nggak ada yang kita nggak serak gitu ya udahlah nikmatin aja. Mungkin buat orang-orang tuh serak gitu. Iya, seru betul. Gitu ya. Kalau soalnya jujur aku awalnya ngeliat tuh ini ngapain sih orang? Tapi kalau lama-lama pas dilihat di YouTube, wah anjir seru juga nih kayaknya. Pada ngumpul. Orang pada penasaran akhirnya kan. Iya. Malah mau ikut tripnya 18. Silakan dicoba sensasinya. Soalnya aku tuh ngeliat aku kalau ngeliat lu kalau touring tuh naik bis akap aja ngapain sih naik wisata itu loh. Iya, awalnya juga kayak gitu, Mas. Pas ngeliat, wah kok ini ternyata apa ya kayak menarik. Sensasi yang berbeda. Saya makin rame. Makin viral kan pasti mengindikasikan tuh kalau orang pada tertarik. Iya, betul. Orang awam pun tertarik. Iya, makanya. Kalau untuk trip mau kemana nih Mas Arul? Paling dekat ini. Deket ini, trip mania apa teman? Ya trip touring atau mania. Oh, kita ke Padang bareng Mas Eda. Besok minggu depan ya. Biar. Itu kalau saya sekarang kalau trip akap gini malah buat refreshing, Mas. Ya malah kan tenang kan. Kita tidak perlu dibebani untuk konten. Kerjanya malah pas wisata ya. Iya, betul, trip wisata. Jadi kita buang-buang duitnya pas trip ke Sumatera gini. Makanya kalau teman-teman ya mohon maaf ya kalau misal nonton pada komen, Mas. Mas, trip yang kemarin mana? Trip Sumatera. Saya udah 2 kali ke Sumatera. Iya. Itu belum tayang semua tripnya. Belum dibikin. Belum diedit bahkan. Belum diedit. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang nunggu trip yang Sumatera. Nanya-nanya tuh. Mohon maaf jadi keserobot sama trip mania terus. Karena rapat banget. Iya, rapat banget tiap minggu ada. Dan itu kan kalau kalau trip mania ya uploadnya harus cepat ya. Ya, cepat. Kalau enggak ntar sama penontonnya, wah ini trip kapan ini? Udah lama, udah kada luasa. Bisa lagi. Pulang langsung edit, Mas. Langsung edit. Makanya aku kalau naik kereta itu kan langsung edit di kereta. Enggak sih ya. Tanggal 18 tahun 19 langsung upload saya. Ya tapi kalau jeda seminggu masih ditolerir lah. Masih belum ditanya trip kapan nih? Geruduk kon. Oke. Makasih banyak ya Mas Arul udah mampir ke podcast Warawiri. Ini bener-bener pembahasan yang baru banget buat aku Mas jujur. Terima kasih juga Mas Ena, Mas Ena, Mas Alvin sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di sini, jadi bisa memberi pengetahuan buat semuanya yang belum tahu. Pasti pada yang banyak pengen tahu tuh. Skena di penggemar bus tuh salah satunya ini. Boleh. Wisata mania. Nanti dilihat aja pas trip langsung ya. Iya, siap. Oke, makasih Mas Arul. Siap. Terima kasih juga Mas Ena.